Vicky Alan Sobirin adalah kepala desa milenial, kepala desa termuda di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Di podcast ini sebelumnya, kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya tanyakan kepada Mas Vicky, nyaman je jadi kelebun? Waktu itu, Mas Vicky masih menjabat sebagai PJ Kepala Desa yang kemudian mengikuti pemilihan Kepala Desa tahap pertama di Kabupaten Bangkalan dan alhamdulillah terpilih. Sekarang saya undang lagi dan akan saya tanyakan lagi, nyaman je jadi kelebun? Yang kedua, dulu Mas Vicky juga menyampaikan di podcast ini sebelumnya 1 tahun yang lalu bahwa dia akan membangun sport center di Desa Socah. Nanti akan saya tanyakan, janjinya ini sudah diwujudkan nggak terhadap masyarakat di Desa Socah? Yang ketiga, menurut kabar yang saya terima bahwa Desa Socah ini sudah terbit SK Desa Digital. Kita tanyakan lagi nanti, gambaran desa digital ini seperti apa sih? Karena setahu saya, mau tidak mau, ke depan seluruh desa di Indonesia wajib hukumnya untuk mendigitalisasikan seluruh program, seluruh pelayanan, seluruh administrasi yang ada di desa dan semua orang bisa memantaunya. Langsung saja saya sapa Mas Vicky Alan Sobirin. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Terus alhamdulillah sehat. Tambah seger sepertinya Pak. Saya lebih nyaman panggil Mas daripada kelebun. Serius, saya lebih gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang masih muda juga. Biar lebih akrab juga nanti kalau panggil Mas. Terima kasih sebelumnya Mas Vicky sudah berkenan meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Terakhir ngobrol di 0% Podcast 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu. Menjelang pelantikan ya? Menjelang pelantikan. Ya, menjelang pelantikan ya. Kurang lebih 1 bulan sebelum pelantikan. 1 bulan sebelum pelantikan kita ngobrol ya. Oke. Luar biasa sekali. Waktu itu saya tanyakan ke Mas Vicky, kan udah menjabat sebagai PJ ya kan, menggantikan ayah pada saat waktu itu selama kurang lebih 1 tahun sebelum pemilihan tahap pertama pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Waktu itu saya tanyakan, nyaman je jadi kelebun? Sekarang saya mau tanyakan lagi nih Mas Vicky, nyaman je jadi kelebun? Terima kasih. Gini, terkait pertanyaannya dari Mas Badrus, nyaman atau tidaknya sebagai kepala desa. Kalau kata orang Madura itu bilang nyaman monocang orang. Nyaman menggocang orang. Ocang orang. Cuma ya kita sebagai kepala desa mau tidak mau, nyaman atau tidak nyaman, tetap kita jalani seperti itu. Jadi pasti semua risiko sebagai pemegang jabatan, walaupun itu seorang kepala desa, itu pasti ada hal enak dan tidak enaknya di situ. Jadi ya kita tetap jalani, enjoy aja seperti biasa. Kalau kita kerja tidak memikirkan untuk enak atau tidak enaknya, tetap sebagai kepala desa kita menjalankan apa yang ditugaskan seperti itu. Enaknya dulu deh, apa nih? Ya alhamdulillah, untuk enaknya sendiri itu kita bisa bercengkrama dengan masyarakat kita, bisa lebih kenal ke masyarakat kita, dan juga kesosialan ke masyarakat itu lebih terjalin gitu. Bisa melayani masyarakat. Melayani gitu ya. Walaupun yang kita layani mungkin ada yang puas atau tidak puas, tetap kita layani dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi ada kepuasan sendiri ketika bagaimana Mas Vicky ini bisa membantu masyarakat. Ya, gitu. Benar itu. Kalau tidak enaknya? Tidak enak ya, saya tidak mungkin bilang kepala desa itu tidak enak. Ya saya nanti
dibilang kata orang seperti apa kan gitu. Tetap yang enaknya aja lah Mas. Iya. Kalau saya pribadi seperti itu. Nanti saya bilang sebagai kepala desa ndak enak, nanti apa katanya orang, oh berarti saya sebagai kepala desa merasa tidak nyaman seperti itu. Tapi tetap saya setidak enaknya tetap saya buat enak seperti Oke. itu. Jadi sudahlah, yang nggak enak-enak ini biar dihadapin sendiri aja. Benar. Masyarakat cukup tahu yang enak-enaknya saja, Benar, begitu ya iya. kan, agar tidak menjadi beban juga terhadap masyarakat, khususnya di Desa Soca. Dulu Mas Vicky ini sempat menyampaikan 1 tahun yang lalu di podcast ini juga bahwa akan membangun sport center di Desa Soca. Iya. Itu sudah ditunaikan, sudah diwujudkan atau bagaimana nih kalau boleh tahu nih? Ya, terkait sport center sendiri sementara ini sudah berjalan. Jadi untuk pembangunannya sendiri, alhamdulillah sudah ada fasilitasnya. Cuma mungkin ada yang sebagian belum selesai. Cuma ini nanti akan kita lanjuti terkait fasilitasnya. Tapi untuk program kita terkait pembinaan muda terkait olahraga, tetap saya mendukung penuh. Nah, pendukung penuh adanya kepemudaan ini untuk memajukan keolahraganya. Jadi Di Desa Soca, di Desa Soca ya tidak hanya untuk Desa Soca, mungkin masyarakat saya sendiri bisa lebih dari yang saya harapkan. Mungkin bisa nanti akan ada dari Bangkalan sendiri tingkat nasional atau tingkat internasional seperti itu. Amin. Sementara ini fasilitas yang sudah berdiri di sport center itu apa aja, Mas? Ya, sementara ini ada lapangan voli, lapangan tenis itu. Itu tenis ada? Tenis itu tinggal ada. Tenis meja atau? Tenis lapangan. Oh, ada. Ada, cuma nanti tinggal netnya aja. Karena kita bangun 3 lapangan di situ. Ini 3 lapangan itu semuanya multifungsi juga. Ada nanti basket. Basket itu kita masih sebagian, cuma sudah ada. Masih tahap pembangunan ya? Ya, sudah ada kalau sudah rapi ya. Sudah rapi, tinggal mungkin tiang dan sebagainya itu aja. Futsal kita sebenarnya ini lapangan kan multifungsi. Jadi kita futsal sebenarnya lapangan itu pun sendiri bisa digunakan buat futsal. Cuma karena di Socah ini banyak lapangan futsal di situ. Jadi mereka juga berlatihnya di lapangan-lapangan yang ada di Socah itu. Gitu. Jadi volley, basket, tenis lapangan, futsal ini lapangannya juga multifungsi begitu ya. Terus bola, lapangan sepak bola juga ada nanti masih progres pembangunannya juga. Tuh. Berarti betul-betul diwujudkan ya? Ya, semoganya, Mas. Ya, tetap karena dukungan dari masyarakat juga ini bisa terwujud semuanya berkat dukungan dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat ya, kita percuma kita sudah siapkan fasilitas yang sudah komplit mumpuni, tapi tidak ada yang tidak menggunakan, tidak didukung oleh masyarakatnya. Ya, saya inginkan memang itu yang saya inginkan. Adanya fasilitas ini, adanya juga dukungan dari masyarakat. Permintaan juga ya dari masyarakat untuk mewujudkan ini. Oke, baik Mas Vicky atau Pak Klebun. Saya lebih nyaman panggil Mas soalnya. Mohon maaf nih ya, bukan tidak menghargai jabatan jenengan. Cuman saya lebih akrab panggil Mas begitu. Mas Vicky, kita tahu bahwa target dari pemerintah ke depan untuk bagaimana memajukan desa ini akan
akan didigitalisasikan. Nah, menurut kabar yang saya tangkap di Kecamatan Socah ini ada 2 SK yang turun untuk desa digital. Salah satunya adalah di Desa Socah. Boleh dong Mas Vicky kasih gambaran, desa digital itu desa yang seperti apa sih? Terus sudah sampai mana progres untuk pembangunan desa digital di Desa Socah ini? Ya, terkait desa cerdas digital, mungkin bisa cerdas digital di situ. Mungkin yang sedikit saya tahu terkait program ini, pemerintah pusat itu sendiri mengharapkan memang desa ini kedepannya akan harus ada harus semua desa harus digital seperti itu. Dengan adanya mungkin program ini sebagai contoh, mungkin nanti kedepannya desa-desa yang lain untuk sebagai desa digital. Jadi yang digitalisasikan itu bukan hanya pelayanannya aja, mungkin kedepannya digital ini akan menyakup seluruhnya yang harus didigitalisasikan seperti itu, sehingga masyarakat bisa mengakses bisa mengakses untuk seluruhnya. Jadi lewat HP pun bisa, media sosial, laptop atau dan sebagainya, itu mungkin nanti kedepannya masyarakat bisa mengakses itu semua. Di awal ini program ini memang ada kader-kader digitalnya sendiri. Jadi ya kader digital itu yang akan mendampingi kita untuk di desa bagaimana mewujudkan program-program desa, program kepala desa atau yang desa itu yang ingin didigitalisasikan seperti itu. Berarti sekarang masih dalam tahap pendampingan ya? Masih tahap pendampingan. Mungkin untuk kedepannya, bagaimana mewujudkan nanti mewujudkannya gitu seperti apa. Tapi SK sudah turun ya? SK sudah turun. SK dari mana itu Mas? SK itu dari Kementerian Desa dan Transmigrasi itu. Luar biasa sekali. Kenapa saya tanyakan ini Mas Vicky? Karena mau tidak mau ke depan ini, menurut hemat pencermatan dan pandangan saya, kepala desa yang masih menggunakan cara-cara konvensional ini mau tidak mau harus melek digital, harus bagaimana membangun desanya dengan pelayanan yang digital sehingga bisa lebih cepat juga pelayanan terhadap masyarakat. Mau gak mau ini. Jadi kan ini sebagai gambaran juga begitu kan, bahwa kita harus beradaptasi dengan bagaimana peraturan yang ada dan juga bagaimana perkembangan di negara ini begitu. Ke depan Mas Vicky, apa yang ingin Mas Vicky wujudkan untuk Desa Socah? Karena kalau kita tahu kebanyakan nih, mohon maaf ya, kebanyakan kepala desa di Madura ini kan mohon maaf usianya jauh lebih tua daripada kita nih Mas. Nah, ini Mas Vicky ini merupakan kepala desa yang masih milenial, otomatis pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda juga gitu. Apa nih yang ingin diwujudkan untuk Desa Socah ke depan? Terkait pandangan sendiri, sebenarnya ke depan impian-impian yang saya inginkan itu banyak sebenarnya, Mas. Apalagi kita sebagai kepala desa, saya sebagai kepala desa milenial sendiri, pastinya tidak ingin kedepannya kita sebagai yang muda ini kalah sama yang tua, masanya seperti itu. Kalahnya ini dalam bentuk apa nih? Ya semuanya, kalau bisa semuanya Mas. Harus lebih baik. Lebih gitu baik lagi, bagaimana cara kita untuk memajukan desa kita terkait pembangunannya, terus manajemen keuangannya, pelayanannya seperti apa,
Ya kita yang milenial ini yang bisa, yang harus bisa menjadi contoh, mungkin akan bisa ditiru oleh yang lainnya. Mungkin yang saya inginkan seperti itu. Jadi saya tidak ingin karena saya muda nanti akan harus muda semua, tidak. Nah, karena yang muda ini sebagai contoh aja mungkin, Mas. Tapi tetap yang tua ini yang harus sebagai pedoman ya. Tadi Cang Maturin tetap alangkan karing sopor. Benar seperti itu. Tak postus kerutus acolon keburu ke timur tak itu melangkena. Itu bahaya, kan? Oke, selain itu Mas, apa yang ingin diwujudkan untuk bagaimana kemajuan Desa Socah ke depan? Ingin Desa Socah nih seperti apa atau bagaimana? Yang saya inginkan ya hampir semua kepala desa yang lain ya hampir sama kan gitu. Gimana ingin memajukan desanya? Yang pertama itu ya terkait tadi pembangunannya, terus manajemen keuangannya, dan pelayanannya. Mungkin itu yang ingin semua kepala desa inginkan seperti itu. Jadi tidak hanya bagi saya yang muda, tapi yang lebih tua pun ingin seperti itu. Jadi semua keinginan kepala desa mungkin se-Indonesia ini, bukan hanya di Socah saja, tapi semua se-Indonesia itu hampir sama. Tidak ada kepala desa ini ingin tidak memajukan desanya, kan enggak mungkin. Oke, Mas Vicky, luar biasa sekali. Sedikit Mas Vicky, pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini kurang lebih 2 bulan lagi. Apa harapan dan juga pesan Mas Vicky terhadap desa-desa yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa di tahap 2 ini? Memang yang akan melaksanakan kontestasi kepala desa di Kabupaten Bangkalan ini lebih banyak di tahap kedua mungkin daripada yang tahap pertama. Ya, yang saya harapkan untuk semua desa di Kabupaten Bangkalan, bukan hanya di Kecamatan Socah saja, tapi di seluruh Kabupaten Bangkalan, pemilihan kepala desa tahap kedua ini semuanya kondusif, berjalan lancar, dan menerima apa hasil yang sudah ditetapkan seperti itu. Ya, yang menang pun harus menghormati yang kalah harus juga berjiwa satria, dengan legowo atau untuk menghormati yang menang. Seperti itu yang saya harapkan, seperti itu. Jadi tidak ada di Bangkalan itu nanti kedepannya ada berita yang agar-agar pilkades terjadinya berantem dan sebagainya. Itu kita tunjukkan bahwa Bangkalan itu aman. Seperti itu. Karena yang mungkin di luar tahu, Bangkalan itu kalau pilkades itu berasa perang. Seperti itu. Suatu yang menegangkan. Gitu, ya kan? Dengan itu kita mungkin kedepannya yang saya harapkan di pemilihan pilkades tahap kedua ini, bagaimana menjadikan hal yang buruk seperti itu tadi di luaran, yang menganggap pilkades ini di Bangkalan yang seperti perang, itu kita anggap aman, kondusif, dan lancar, agar Bangkalan ini tercipta keamanannya. Kantipnasnya juga akan juga aman juga. Jadi masyarakat di luar Bangkalan atau di luar Madura yang ingin ke Bangkalan gitu ya, ini
tidak merasa takut lagi. Jadi kita tunjukkan bahwa Bangkalan itu bisa aman, kondusif. Jadi pembangunan yang ada di Bangkalan dengan adanya keberanian orang luar itu ke Bangkalan sendiri bisa terwujud seperti itu. Untuk menginvestasikan ke Bangkalan, ingin berpariwisata ke Bangkalan, masyarakat luar itu tidak takut lagi. Nah, dengan adanya hal-hal yang buruk yang mindset orang luar yang buruk-buruk tentang Bangkalan. Oke, Mas Vicky, luar biasa sekali. Tadi disampaikan oleh Mas Vicky bagaimana harapannya untuk pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini dapat berjalan dengan kondusif, damai, lancar, bentak atau karan ya Mas ya. Saya menang ya juga menghargai, yang kalah jangan tinggi hati, yang kalah juga menghargai siapa pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi bagaimana kondusivitas untuk membangun desa itu tetap baik ke depannya. Terakhir Mas Vicky, saya ingin Mas Vicky memberikan pesan ya, terutama kepada seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Bangkalan ini. Karena kenapa Mas Vicky? Di pemilu kada tahun 2024 ini bakalan banyak pemilih-pemilih pemula. Termasuk di pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini banyak pemilih-pemilih pemula. Generasi milenial ini banyak. Apa yang penting untuk didengarkan Mas Vicky? Monggo. Untuk pemilih pemula, yang pertama kita harus melihat visi misi mungkin dari calon-calon yang ingin dipilihnya, mungkin visi misi. Yang kedua bentuk nyata kerjanya itu aja. Mungkin para pemilih milenial sekarang mungkin lebih paham terkait itu. Juga saya pesan jangan sampai golput gitu aja, karena suara kita menentukan masa depan desa, masa depan negara juga, dan juga akan ada pemilu juga di tahun 2004. Itu pesan saya mungkin seperti itu aja. Jadi jangan sampai golput, dan perhatikan visi misinya. Visi misi. Yang ketiga juga kerja nyatanya ke masyarakat seperti apa. Mungkin milenial lebih paham, lebih tahu seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Mas Vicky Alan Sobirin, Kepala Desa atau Klebun Desa Socah yang sudah 1 tahun ya Mas Vicky menjabat ya, kurang lebih 1 tahun ya. Semoga terus diberikan kesehatan. Amin. Ya, untuk bagaimana memimpin Desa Socah ini jauh lebih baik lagi ke depan, sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Desa Socah ini ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton podcast ini. Saya tetap menunggu, barangkali ada dari subscriber setia 0% podcast yang ingin request. Nih, Bu. Mas Petrus, tolong dong podcast ataupun wawancara ataupun undang calon kepala desa A, misalkan begitu nih, yang mau ikut pemilihan kepala desa A ataupun kepala desa B, calon kepala desa. Monggo bisa coret-coret di kolom komentar. Semoga nanti berkenan hadir, akan saya upayakan semaksimal mungkin untuk bisa ngobrol di 0% podcast ataupun tokoh-tokoh pemuda lainnya di Kabupaten Bangkalan dan di Madura. Mas Petrus tolong undang ini dong. Monggo coret-coret di kolom komentar, akan saya upayakan untuk menghadirkan. Demikian, terima kasih atas kehadirannya Mas Vicky Alan Sobirin. Jangan jera-jera dong. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi di sini, ya kan? Oh ya, sebelum kita tutup podcast ini, Mas Vicky, saya lihat ada satu tempat yang sangat potensi sekali itu di Desa Socah itu. Sungai ya, yang langsung bermuara ke laut, dekat laut, seperti mangrove begitu. Itu ada kan di sebelah selatan ya? Di sebelah selatan. Arah ke Deiring itu ya? Itu ada perbatasan antara Deiring masuk sama
Cunganyar sama Socah. Tapi masuk desa Soca itu. Kalau sungainya itu perbatasannya. Insya Allah ini kedepannya itu akan sebagai Wisata ya? Wisata yang akan kita kembangkan kedepannya. Mungkin itu aja, Mas. Tembus ke sungai di dekat Marteja, tembus ke laut di Gledek Lanceng ini. Gledek Lanceng. Tembus ke itu sana di Long Lanceng itu. Woi, seru itu. Di sana. Long Gledek ya. Ya, nanti mungkin Mas Badrus mungkin kita bisa jalan-jalan. Ini saya bawa kamera boleh? Monggo boleh. Nanti ngevlog nih di sana nih. Kayaknya seru nih, Mas. ya, nanti kita jalan-jalan ikut perahu, kita siapkan perahu. Masih asri itu kayak kelihatannya itu. Asri, sangat asri. Nanti kita kapan sampean tidak sibuk, kita antar untuk jalan-jalan ke sana. Boleh, biar nanti ini para penonton podcastnya Mas Badrus ini biar tahu, biar pengen coba, penasaran bagaimana keindahannya sungai atau sungai mangrove yang ada di perbatasan Kecamatan Soca. Waduh, Nah, itu nanti luar biasa. Seperti Amazonnya. Serius, Mas Vicky? Iya, seperti Amazon di Brazil. Cuma ini versi Maduranya. Versi Socahnya nanti ini. Iya, mungkin itu. Kenapa saya bilang bagus? Sepintas kalau saya lihat dari Gledek gitu ya, Gledek di dekat Soca, di dekat balai gitu ya. Nah, dia kanan kiri itu mangrove. Iya, mangrove. Ya kan? Dan sungainya juga agak lebar. Dan bersih sungainya. Jadi misalkan itu dibuat wisata ya kan, startnya dari Soca, dari Gledek yang dekat balai itu, ya. Nanti itu kan bermuara ke. Nah, startnya itu udah laut kan? Start itu bisa laut di lautnya. Yang di laut itu kan? Ya. Dan stopnya di laut juga. Ini kan keren lah. Iya. Ya kan? Nanti Mas Badrus ini mungkin kalau ada waktu, monggo silakan. Nanti kita ajak Mas Badrus jalan-jalan ataupun sambil mancing ya kan? Ya itu. Ini ikannya pasti besar-besar. Seru nanti di sana. Mungkin Mas Badrus bisa vlog di sana, monggo silakan. Boleh. Kalian mengenalkan. Saya bawa duta juga kalau begitu. Wah, monggo lebih baik gitu. Yang agak cantik begitu kan. Kalau saya bawa duta wisata juga nanti ke sana yang agak cantik, bukan yang agak cantik, yang cantik begitu kan. Jadi kita mancingnya lebih semangat sehingga hasilnya juga bisa lebih. Luar biasa. Boleh Mas Vicky, next time kita agendakan ke sana ya. Karena menarik, start dari laut kurang lebih 1 kilo 2 kilo ya. Ke finish ya. Ke Gledek Lanceng sekitar hampir 9 kilo. 9 kilo? Hampir ya? Hampir 9 kilo. Oke. Start dari laut, masuk ke sungai, finishnya keluar dari laut juga. Wah, itu yang laut tembus laut. Laut tembus laut. Iya. Dan samping kanan kiri ada mangrove. Waduh. Luar biasa ini. Saya mau ajak juga Carek Pulu nanti. Dia kan suka bercanda ya kan? Biar tambah rame. Luar biasa, terima kasih sudah menonton podcast ini, semoga bermanfaat. Dan mari bersama-sama kita ciptakan pemilihan kepala desa tahap 2 di Kabupaten Bangkalan ini, pemilihan kepala desa yang kondusif, aman, damai, dan penuh tokaran, Mas. Benar. Untuk membangun Kabupaten Bangkalan yang lebih baik lagi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sehat, sukses, dan murah rezeki, Mas Vicky. Ya.